Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semangat belajar mandiri. Berjumpa bersama saya, Pak Rian, dalam video rangkuman pembelajaran tema 7, subtema 1, kelas 6 SD. Pada pembelajaran kali ini, kita akan merangkum pembelajaran tema 7 pada kurikulum 2013, subtema 1, pemimpin di sekitarku. Fokus mata pelajaran, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Pada pembelajaran PPKN, kita akan menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian, pada fokus mata pelajaran IPA, kita akan bersama-sama menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian, pada fokus mata pelajaran IPS, kita akan belajar bersama-sama menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian, pada pembelajaran SPDP, kita akan memahami interval nada. Baiklah siswa-siswi kelas 6, kita akan menuju ke materi PPKN. Pada materi PPKN ini, kita akan menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati. Kemudian, yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menaati perintah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah di sekolah. Kemudian yang ketiga, mempersilahkan teman yang hendak beribadah saat belajar atau bermain bersama. Nah, jika kita jadi seorang pemimpin, apa saja yang harus dilakukan oleh kita? Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Menjadi pemimpin yang baik, seperti apa yang digambarkan oleh Edo, pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Jadi, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandungnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial, juga warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghormati bapak ibu guru yang mengajar di sekolah. Kemudian, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Itu dia nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dan contoh pelaksanaan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membaca
teks yang berjudul Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Pada teks tersebut, kita bisa meneladani Pak Subandi merupakan pemimpin yang sangat peduli dengan anak buahnya. Beliau rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak buahnya. Nilai ketuhanan yang diterapkan adalah beliau meyakini adanya Allah yang dapat menolongnya dalam peristiwa tersebut. Kemudian, nilai kemanusiaan yang diterapkan Pak Bandi sebagai pemadam kebakaran adalah menolong sesama manusia yang sedang terkena musibah kebakaran dengan cara menyelamatkan dan memadamkan api. Itu dia fokus materi pelajaran PPKN pada subtema 1 di pembelajaran ke tema 7. Selanjutnya, kita fokus pada materi bahasa Indonesia, yakni menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Tahukah kalian secara umum bahwa pidato ini adalah suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Tujuan pidato adalah memberikan sapaan, memberikan informasi, mempengaruhi para pendengar, menghibur pendengar, dan meyakinkan pendengar. Jenis pidato ada pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, dan pidato persuasif. Bagaimana cara kita berpidato yang baik ya? Yang pertama, kita mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Kemudian menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam bentuk ucapan terima kasih atau ungkapan kegembiraan atau rasa syukur. Menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya lebih diingat oleh pendengar. Menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar untuk melaksanakan isi pidato. Yang terakhir, menyampaikan salam penutup. Dan konsep yang harus kita buat, yakni yang harus kita perhatikan adalah tema. Kemudian pembicara. Kemudian pendengarnya siapa? Tempatnya di mana? Lalu kita buatkan konsep naskah sesuai dengan tema, sesuai dengan pembicara, sesuai dengan siapa pendengarnya, dan sesuai dengan tempat. Bagaimana cara membuat teks naskah pidato? Yang pertama, kita harus membuat salam pembuka yang berisi kalimat sapaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga, inti. Berisi pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Berikut adalah contoh daripada teks pidato. Terima kasih. Itu dia mata pelajaran Bahasa Indonesia yang fokus pada pembelajaran pidato. Selanjutnya materi IPA. Pada materi IPA, kita akan bersama-sama belajar menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Mari kita menyikapi masa pubertas. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kalian akan merasakan sedikit tidak nyaman. Nah, berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya,
wajah mudah berjerawat, dan tubuh berbau kurang sedap. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Karena pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kalian bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur kita. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Materi berikutnya, perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Kita bisa membedakan laki-laki sebelum pubertas dan setelah masa pubertas. Sebelum masa pubertas, badan masih pendek. Jakun belum tumbuh, belum berkumis, belum tumbuh rambut pada ketiak, belum tertarik dengan lawan jenis, dada belum bidang, belum muncul jerawat, suara belum membesar, belum bau badan, belum mimpi basah. Nah, setelah masa pubertas, badan menjadi lebih tinggi, muncul jakun pada leher, tumbuh kumis, kemudian tumbuh rambut pada ketiak, tertarik dengan lawan jenis, dada membidang, tumbuh jerawat, suara membesar, timbul bau badan, dan mengalami mimpi basah. Sekarang kita akan membahas ciri pubertas pada perempuan. Ciri pubertas pada perempuan adalah yang pertama, menstruasi. Yang kedua, muncul jerawat. Kemudian tertarik pada lawan jenis. Pinggul melebar. Kulit mulai halus, payudara mulai tumbuh, suara melengking, dan tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Pada pelajaran berikutnya, kita fokus pada materi IPS, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Ada Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ini dia negara anggota ASEAN yang terdiri dari 10. Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Dan selanjutnya, sumber daya yang menjadi keunggulan negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Ada rempah-rempah, kelapa sawit, bahan tambang, dan hasil laut. Singapura. Singapura tidak mempunyai keunggulan berupa barang, tetapi dia menjadi sentra ekonomi perdagangan ASEAN dan juga wisata. Brunei Darussalam mempunyai minyak bumi dan gas alam. Malaysia mempunyai kelapa sawit, teh, dan timah. Thailand mempunyai padi, buah-buahan, dan timbal. Filipina mempunyai logam mulia, emas, perak, tembaga, dan besi. Kamboja mempunyai beras, karet, ikan, sayur, buah-buahan, dan daging. Vietnam, tambang minyak, gas, tambang batu bara. Laos mempunyai kayu jati dan kayu cendana. Dan Myanmar mempunyai besi, timah, dan batu permata. Nah, peran Indonesia di dalam ASEAN. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia ini menjadi pelopor pembentukan ASEAN. Sumbangsih lain Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tuan rumah.
Nah, kemudian posisi dan peran Indonesia dalam politik lingkup ASEAN. Ya, kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian, praktek persahabatan dan kerjasama. Kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Perannya dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian, pada tahun ini, yaitu tahun yang mempunyai sejarah dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA atau KEA. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Dan yang ketiga, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Terima kasih, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Materi SBDP, kita sama-sama akan bernyanyi. Nah, tahukah kalian bahwa lagu ini sering kita nyanyikan? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Apa judul lagunya? Ibu kita Kartini. Penciptanya W.R. Supratman. Tangga nada D sama dengan Do. Tanda tempo 4/4 andante. Tahukah kalian yang disebut dengan tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada Do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Sol atau Mi dan diakhiri nada Do. Ayo bernyanyi kembali. Ada nyanyian yang berjudul Butet. Judul lagu atau nyanyian ini berasal dari provinsi atau lagu daerah Tapanuli. Nada dasarnya D atau Do sama dengan F. Temponya andante cantable. Terima kasih. Pada pembelajaran tema 7, subtema 1, bersama saya, Pak Rian, sampai di sini. Semoga bermanfaat.